Saudara, apa kabar Anda hari ini? Berita Banten kembali hadir untuk menjumpai Anda. Bersama saya, William Revaldo. Sejumlah informasi menarik seputar Banten telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Baru buka usai libur lebaran, 2 toko ludes terbakar. Ikuti aplikasi petunjuk arah pengendara motor masuk ke jalan tol. Dicabuli ayah kandung, bocah 14 tahun melahirkan bayi perempuan. Hari pertama buka setelah libur lebaran, 2 toko perabotan rumah tangga di Pasar Lembang, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang ludes terbakar. Banyaknya barang-barang yang terbuat dari plastik membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi toko. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun usaha warga gagal. Bahkan api terus membesar dan merembet ke toko yang berada di sebelahnya. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik saat pemilik menghidupkan lampu toko yang baru mulai dibuka usai libur lebaran. Utamanya aliran listrik, Pak. Ini kan baru buka ya. Mungkin pas dinyalain langsung ada percikan api, langsung bakar plastik-plastik di situ. Nah, kita coba nyari alat pemadam nggak ketemu. Akhirnya sama Bapak ini inisiatif buat pakai air. Akhirnya api makin besar. Dan saya udah masuk lagi, udah pada ketiban alat-alat perabotan. Nah, akhirnya nggak keburu nyelamatin barang-barang karena ya. udah terbakar. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Plastik-plastik, Pak, kayak ember, perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga. Ya. 9 mobil damkar dan puluhan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan penyiraman selama 2 jam. Petugas damkar sempat terkendala karena banyak warga yang menonton di sekitar lokasi. Menurut informasi ini yang bakar gudang perabotan rumah tangga. Kebakaran ini dalam kondisinya ada orang atau enggak? Terus sementara ini tidak ada. Berapa unit sih Bang menuruninnya? Dari UPT Ciledug itu 3 unit, dari Pinang 1 unit, dari Ceper 2 unit, dari Mambo 3 unit. Itu total anggotanya sampai berapa Bang? Jadi 40 anggota. Tidak ada korban dalam kejadian, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Ciledug dan Polres Metro Tangerang Kota. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Saat kejadian, warga panik dan berlindung di dalam rumah karena khawatir tertimpa material yang terbawa angin. Akibat kejadian ini, awning di salah satu minimarket di Jalan Raya Pandeglang Labuan ambruk karena tidak kuat menahan kencangnya angin. Beruntung saat kejadian, tidak ada pengunjung minimarket yang sedang berada di bawah awning. Cuacanya lagi hujan gede banget. Hujan terus pas hujan, angin datang. Saya juga lagi di dalam. Pas saya keluar pas angin datang. Jadi anginnya dari bawah ke atas. Jadi ke atas ke bawah terus pas ke atas kan ini roboh jadi tumblek ke bawah lagi. Ininya. Apa ini? Apa nama sengnya? Seng ini awning ya Pak ya? Iya, awning namanya iya. Awning. Yang parah yang menuju belakang sono yang menuju. Nah Pak, pas kejadian ini kondisi di sini lagi rame nggak Pak? Lagi nggak ada, biasanya banyak yang parkir yang neduh ini, beneran nggak ada. Nggak ada yang neduh, cuma ada saya dan satu doang situ. Tapi setan nggak apa-apa, nggak kena. Tadi ada Yang belajar juga orang doang motor, tapi nggak kena, nggak apa-apa. ada korban jiwa nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Cuma motor cuma lecet doang motor. Oh, muter aja. Iya. Selain merusak awning minimarket, angin juga merusak rumah warga. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap. Usai kejadian, sejumlah warga juga langsung melakukan perbaikan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kasus demam berdarah hingga saat ini terus mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak.
Pemda melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak telah menetapkan status endemis karena meningkatnya kasus demam berdarah dengue. Dari data Dinas Kesehatan dari bulan Januari hingga pertengahan bulan April ini, kasus DBD mencapai 1.424 kasus dan 6 orang meninggal dunia. Tidak hanya di rumah sakit, para pasien juga dirawat di 43 puskesmas. Dengan maraknya kasus DBD, PJ Bupati Lebak mengeluarkan surat edaran kepada setiap kecamatan untuk mewaspadai DBD. Surat edaran untuk mewaspadai DBD dan mensosialisasikan pencegahannya kepada masyarakat. Pertama, kita sudah buat surat edaran untuk beberapa hal mencegah dan memberikan pengertian, pemahaman, edukasi terhadap masyarakat. Di mana ada surat edaran turun ke kecamatan, turun ke desa melakukan sosialisasi terhadap pencegahan untuk DBD. Kemudian Dinas Kesehatan juga sudah memprogramkan beberapa sosialisasi di tingkat puskesmas. Kemudian memberikan ada program vlogging yang memang sebenarnya masih ada teknologi yang lain yang juga bisa lebih tepat atau lebih pas gitu. Tapi memang itu sudah teranggarkan, vlogging itu juga salah satunya untuk mencegah. Saat ini Dinas Kesehatan sudah melakukan beberapa program, mulai dari sosialisasi di tingkat puskesmas dan melakukan program fogging dalam mencegah keberadaan DBD sehingga kasus bisa segera turun. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kasus asusila yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kembali terjadi. Peristiwa memilukan terjadi di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Akibat perbuatan bejat ayah kandung, korban yang masih berusia 14 tahun melahirkan bayi perempuan. Diduga kekerasan seksual dilakukan di rumahnya setelah istrinya, ibu korban, meninggal 2 tahun lalu. Korban yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama melahirkan di rumahnya. Bahkan saat proses persalinan, pelaku ikut membantu proses persalinan. Namun saat didatangi, pelaku langsung kabur. Tetangga korban mengaku kaget setelah mendengar adanya suara tangisan dari rumah korban. Namun didatangi, warga sudah tidak menemukan pelaku. Istrinya meninggal, ya nama, ya begaul, nama Asep itu. Kalau aktivitas kesehariannya apa sih Asep ini? Jualan ikan. Ada gelagat yang mencurigakan nggak sih dari Asep ini? Ya nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Bakal beraktivitas, jualan, bermasyarakat. Anaknya ini anak berapa? Kalau anak ini yang di Jinain ini yang pertama. Pertama? Iya. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Itu. Penyidik dari Polres Serang sudah mendapatkan laporan dari warga dan masih memburu pelaku. Untuk keterangan sementara yang kami dapat, untuk terduga pelaku yaitu sama ayah korban yang bernama Asep. Dan saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan juga penyidikan untuk menemukan pelakunya, dan lebih fokus kami utama adalah untuk mengurus anak dan bayi tersebut agar mendapatkan pelayanan yang baik secara fisik dan juga psikologis. Sedangkan korban saat ini sudah mendapatkan penanganan dan mendapatkan pendampingan dari pihak terkait untuk memulihkan kondisi mentalnya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.